Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghasilkan uang dalam jumlah besar. Artinya, jika kita berhasil mendapatkan uang dalam jumlah besar dan mampu mengelolanya dengan bijaksana, maka kita bisa menjadi orang kaya. Konon, hanya ada 1% di dunia populasi orang kaya. Menurut Robert T. Kiyosaki, seorang dikategorikan kaya jika menghasilkan 100.000 US dollar per bulan atau memiliki net aset 1 juta dolar. Apakah Anda termasuk orang kaya? Mari kita lanjutkan. Pastikan Anda subscribe video ini, like, dan tonton sampai habis ya. Mari kita bahas how to become rich. Ada 3 alternatif cara. Yang pertama, jago jualan. Artinya kita mampu menguasai marketing dan sales. Yang kedua, jago trading. Bisa di platform saham, forex, bitcoin, option, atau indeks. Dan yang ketiga, kita punya skill yang hebat, dibutuhkan dan orang mau antri untuk membayar. Mari kita perdalam satu persatu. Jago jualan. Artinya kita menguasai marketing dan sales. Menguasai marketing, kita tahu cara iklan, cara branding, cara kita mengemas sehingga menghasilkan suatu image yang baik. Kemudian jago jualan adalah kita tahu berkomunikasi, mempengaruhi orang sehingga orang mau membeli. Itu 2 skill yang berbeda tetapi saling melengkapi, dan jika itu kita kuasain, maka akan mendapatkan penghasilan yang besar. Sebagai contoh, seorang Jojira, sales mobil di dunia, dia tuh mampu menjual 13.000 unit mobil dalam karirnya. Itu menghasilkan jutaan dolar dalam hidupnya. Kaya raya dia dari penghasilan sebagai sales mobil. Tentunya dia punya ketekunan, kesabaran, dan dia juga bekerja secara cerdas. Dia melibatkan tim untuk proses jualannya itu. Itu salah satu contoh. Contoh kedua, ya, seorang sales asuransi. Sebut saja di Indonesia, ada seorang Denny Utama dan ada juga seorang Lim Lisha. Mereka adalah penjajah asuransi awalnya. Dia menjual asuransi, kemudian dia membentuk tim dan membangun sistem. Kaya raya sekarang, hasilnya bisa miliaran rupiah dan mereka punya aset puluhan bahkan ratusan miliar sekarang. Luar biasa profesi sales ya. Kemudian ada lagi, itu kalau jago jualan properti itu sebagai agent properti, produknya properti. Ya, sebut saja Lucy Nadia dari era properti, dia hasilnya puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Ada juga Happy Yuwono, memang belum terkenal, tetapi mereka ini berhasil mendapatkan penghargaan ya dari asosiasi pengusaha properti, dan ada dari majalah-majalah mereport bahwa hasil penjualan top 10 seorang agent itu direkap dan dihasilkan, ternyata nama beliau-beliau ini masuk, hasilnya gede sekali. Nah pertanyaannya, kita mau jualan apa? Kita mau jago jualan di mana? Sebagai contoh, seorang Denny Santoso, seorang internet marketer, dia pernah cerita, ya, dia jualan bra, pakaian dalam wanita, itu bisa omsetnya miliaran per bulan. Luar biasa loh. Apapun produknya, kalau kita tahu cara menjualnya, hasilnya gede banget. Nah kesimpulannya, dengan menjalani profesi sebagai sales atau jago jualan, kita bisa kaya raya. Asalkan menjual dengan jumlah yang banyak, kemudian produk atau jasa kita juga ada nilainya, value-nya besar. Atau kita bisa menjual barang yang berulang-ulang, repeat order. Jadi hasilnya luar biasa. By the way, kalau kita jago jualan, bukan berarti kita pasti berhasil dalam dunia bisnis. Ya, karena ini 2 hal yang berbeda, bisnis jauh lebih kompleks. Yang kedua, jago trading. Nah, platformnya bisa forex, bisa saham, bisa bitcoin, ataupun option atau indeks, bebas ya. Sebagai contoh, ada seorang trader dalam hal ini di forex bernama Andreas Halvorsen. Dia trader terkaya di dunia, dia asal dari Norwegia. Dia punya Viking Global Investor. Menurut majalah Forbes tahun 2018, kekayaannya itu bisa mencapai 3,7 miliar dolar Amerika. Gede banget hasilnya dari trading forex. Nah, di Indonesia ada Hari Suwanda.
dia juga trading forex, tapi dia tidak murni trading forex, dia juga ada saham, ada option dan sebagainya. Itu dari trading forex. Nah, yang berikutnya ada trading dari trading saham. Kita tahu ada figur Warren Buffett di mana memang hidupnya di dunia saham, lebih dari separuh hidupnya di dunia saham. Dia adalah trader terhebat di dunia. Dia pernah masuk top nomor 2 untuk memiliki kekayaan yang besar sekali. Dari trading saham dia menghasilkan triliunan rupiah, miliaran dolar ya, asetnya gede banget. Nah, kalau di Indonesia ada seorang Lo Keng Hong yang hidupnya juga puluhan tahun jadi trader saham. Hasilnya gede banget. Nggak heran kalau dia punya aset sampai triliunan. Nah, ada juga seorang Ellen May di Indonesia. Wanita ini juga luar biasa, sudah belasan bahkan puluhan tahun mendalami dunia trading saham. Hasilnya gede. Nah, ada juga Andika Sutoro. Dia masih umur 14 tahun sudah mulai trading saham. Sampai sekarang sudah belasan tahun ya, karena umurnya udah 30 lebih. Gila banget, hasilnya wah amazing ya. Ada juga John Wan. Dari muda sudah mulai trading. Mereka ini menghasilkan uang yang gede banget, miliaran bahkan asetnya triliun. Itu dari saham ya. Kalau kita jago trading, hasilnya gede. Nah, saya bisa menyimpulkan dengan mendalami trading, kita jadi trader apapun platformnya, bisa forex, bisa saham, bisa bitcoin atau macam-macam. Tapi yang paling penting kita harus belajar dulu, kuasai ilmunya, kuasai cara trading atau skillnya, mengontrol emosi dan tahu bagaimana mengatur cash flow dengan benar, kapan in, kapan out. Itu akan berdampak pada kekayaan kita. Sekali lagi, trading adalah skill, bisa dipelajari. Trading merupakan opsi untuk menghasilkan uang besar ya. Memiliki skill hebat yang dibutuhkan banyak orang, dan orang mau antri, berebut, bahkan mau bayar kita ya. Skill apa yang kita miliki sebagai atlet misalnya ya, seorang atlet bola basket Michael Jordan, Kobe Bryant itu dibayar mahal. Bahkan kalau sekarang LeBron James, Stephen Curry itu dibayar mahal. Pembalap ada Valentino Rossi, Michael Schumacher, mereka dibayar mahal. Ada juga penyanyi Whitney Houston, Mariah Carey. Di Indonesia ada BCL, ada juga Rosa. Mereka dibayar puluhan, ratusan juta, bahkan miliar ya sekali manggung. Bayangin hasilnya gede. Ada juga aktor seperti Tom Cruise, ada Sylvester Stallone, ada Arnold Schwarzenegger. Mereka dapat jutaan dolar. Jadi asetnya gede banget, miliaran sekarang ya. Nah, terus ada juga pelawak. Kalau di Indonesia ada Sule ya. Sule dari lawak itu bisa bikin istana gede banget rumahnya. Andre rekannya itu dari melawak hasilnya miliaran. Buktinya dia punya mobil mahal-mahal ya. Itu profesi lawak. Ada juga profesi sulap ya, pembawa acara. Jadi itu profesi yang bisa menghasilkan miliaran. Karena apa? Skillnya dibutuhkan. Kemudian ada juga seorang trainer atau coach yang melatih perusahaan atau melatih SDM berkembang, dibayar puluhan, ratusan hingga miliaran rupiah. Ada juga kalau kita punya skill sebagai notaris atau pengacara, bahkan sebagai chef, kita bisa dibayar puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran, tergantung dari kasusnya, tergantung dari kecakapan kita, skill kita seperti apa. Semakin hebat, semakin langka, semakin orang membutuhkan, maka orang bersedia membayar mahal. Nah, ada satu lagi, konten kreator. Sebut saja YouTuber seperti Atta Halilintar, seperti Boy William. Mereka menghasilkan ads-nya luar biasa, miliaran rupiah. Jadi sekali lagi, profesi atau skill dewa lainnya jika kita miliki, maka hasilnya akan besar. Oke, kesimpulannya, dengan memiliki skill yang hebat, banyak orang membutuhkan dan bersedia antri untuk menggunakan jasa kita atau skill kita, maka dipastikan kita akan mendapatkan bayaran yang besar ya, atau kita dibayar mahal. Dan jika kita mampu mengelolanya dengan baik, ya penghasilan itu akan membuat kita menjadi orang kaya. Istilah anak-anak sekarang tajir melintir ya. Ada 3 alternatif, kita mau pilih yang mana, terserah, bebas. Semua mengandung resiko, mengandung konsekuensi sendiri. Tentunya ada pengorbanan waktu yang harus kita korbankan, tenaga, biaya, bahkan air mata ya, menguras emosi. Untuk semua itu harus ada prosesnya, jadi nggak instan.
Kalau kita mau jadi orang kaya menghasilkan penghasilan yang besar, ada prosesnya dan prosesnya harus benar. Ya, ada istilah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita berproses dengan benar, maka hasilnya akan besar. Selamat mencoba. Kalau video ini bermanfaat, tolong di-share ya. Sukses selalu untuk kita. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih. Fuck her in the past.